Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kamilah pendosa yang harapkan cinta. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana fi dharain. Amin. Kajian kita pagi hari ini yang ke-59. 59 akan mengkaji tentang limadza yajibu an nuhaddida ahdafana fil hayati. Kenapa kita harus menentukan tujuan hidup kita? Kenapa kita harus menentukan tujuan hidup kita? Orang hidup harus punya tujuan. Tujuannya itu apa? Karena kalau tidak punya tujuan, belok-belok jalan kita kemana nggak tahu. Gitu. Kita harus menentukan arah atau tujuan hidup kita. Hal bil fi'li li tahtiti tilkal makanatil kabirati allati nu'akkiduha. Am annahu amrun tsanawiyun ta'khudhu bihi aw tad'uhu kaifama ahbabta. Apakah memang untuk merencanakan posisi hebat itulah yang kami tegaskan, ataukah masalah ini masalah sekunder? Jadi menentukan tujuan itu apakah untuk merencanakan posisi hebat yang kami tegaskan, ataukah masalah ini hanya masalah sekunder yang Anda bisa mengambilnya atau meninggalkannya sesuka Anda. Jadi menentukan arah hidup atau tujuan ini, apakah ini seperti yang saya sampaikan, saya tegaskan untuk merencanakan posisi hebat, atau memang hanya untuk dianggap masalah sekunder, masalah nomor 2 yang Anda bisa mengambilnya atau Anda bisa membuangnya, meninggalkannya sesuka Anda. Jadi menentukan tujuan itu, yang apakah itu yang akan bisa memposisikan Anda hebat, atau Anda menganggap hal itu hal nomor 2 yang Anda bisa mengambil dan meninggalkannya semaunya. Nah, kita akan jawab itu. Hal bifi'li, apakah bil fi'li memang ditakhtiti tilkal makanah untuk merencanakan posisi al-kabirah yang hebat, yang besar, alatinu akiduha yang kami sudah tegaskan pada makanah, am anahu atau sesungguhnya itu amrun
hal thanawiyun yang sekunder. Ta'khudhu yang Anda mengambil bihi dengan amrun, aw tad'uhu atau meninggalkannya pada amrun, kaifama ahbabta, sesuka Anda. Kaifama ahbabta, sesuka Anda. Ini pertanyaan yang harus dijawab. Jadi menentukan arah hidup, menentukan tujuan hidup, itu apakah hanya untuk merencanakan suatu posisi yang besar yang kita sudah jelaskan, atau posisi sekunder yang Anda bisa ambil dan tinggalkan? Jawabannya, fil haqiqah anna tahdidal ahdafi amrun balighul ahamiyah. Ini jawabannya. Sesungguhnya fil haqiqah, sesungguhnya menetapkan tujuan itu sangat penting. Inna tahdidal ahdafi, sesungguhnya menentukan tujuan itu amrun, hal balihul ahamiyah yang sangat penting. Menentukan tujuan adalah hal yang sangat penting. La aqulu faqat fi tajannubikal muskilati bal aidan fi i'ta'i hayatika ma'naha min wahayawiyin wa la aqulu faqat, saya tidak mengatakan hanya untuk menghindari masalah, hanya untuk menghindari masalah saja, tapi juga dalam memberikan hidup Anda, sebuah makna yang sangat penting dan vital. La aqulu, tidak aku katakan faqat saja fi tajannubikal muskilati, fi tajannubika akan menghindari Anda, menghindari al-muskilati akan beberapa masalah. Bal aiton, tetapi juga fi i'ta'i hayatika, dalam memberikan kehidupan Anda, makna min wahayawiyin, memberikan makna yang penting, wahayawiyin dan vital. Jadi sesungguhnya mempunyai tujuan itu sangat penting. Saya tidak mengatakan, kata pengarang kitab ini, bahwa mempunyai tujuan itu hanya untuk menghindari problem-problem, itu tidak hanya itu, tetapi juga mempunyai tujuan itu untuk memberikan kehidupan Anda mempunyai makna yang sangat penting. Jadi kalau Anda ingin bikin madrasah nanti pulang, atau bikin majelis taklim, atau bikin pesantren, itu ketika udah punya tujuan gitu, itu maknanya sudah sangat penting, balihul ahamiyah. Nanti walaupun ada orang yang akan ngomong ke Anda, lah ngapain bikin madrasah di sini? Gitu. Di sini nggak ada madrasah, aja orang hidup. Siapa yang mau ngaji di sini? Itu walaupun ada muskilat begitu, Anda bisa menjawab muskilat itu. Jadi Anda mampu untuk menghilangkan muskilat itu.
Dan nanti kalau sukses, kalau ternyata terjadi barang itu, tujuan Anda jadi nih. Wal aidon fi i'ta'i hayatika maknaha min wahayawin. Itu akan memberikan kehidupan Anda mempunyai makna yang sangat vital. Makna yang penting, yang sangat vital, yang Anda memang merasakan, iya ya kok saya dulu bisa memulai bikin ini. Nah itu baru, karena apa? Punya tujuan. Jadi saya mendirikan pesantren itu dari tahun 94. Yang saya dirikan di Bekasi lebih dulu. Yang sekarang alhamdulillah sudah jalan, ada SMP, SMK, pesantrennya, santrinya ada. Setelah itu mendirikan di sini. Santrinya sudah ada semua. Nah, itu apa? Kompas hidup saya jelas sudah ada tujuannya. Saya mau bikin ini, mau bikin ini. Kalau tidak, nggak akan jadi. Apalagi bikin di Jakarta. Di Jakarta ini lebih sulit daripada di kampung. Kenapa? Saya tinggal di sini, tanahnya sudah penuh dengan rumah. Sudah rumah semua. Bagaimana mau bikin pesantren di tanahnya sudah penuh miliknya orang semua, kecil-kecil. Ayo bayangkan, susah enggak itu? Ya susah. Tapi karena punya niat yang tinggi, dari kita nggak punya tanah di sini dan di sini sudah penuh rumah, alhamdulillah bisa jadi. Karena niat yang tinggi, pelan-pelan dibeli. Jadi ini, itu lebih susah daripada di kampung. Kalau di kampung kan misalnya sudah ada tanah, tinggal jalanin. Di sini belum ada tanah saya. Pelan. Lah gitu. Wa ta'al linasta'ridos sawiyan khamsata asbabin hamatin tubayyinu darurata hadzal amri lil mar'i minna. Mari kita ulas bersama 5 alasan penting yang menunjukkan perlunya hal ini. Minna bagi salah satu dari kita. Jadi mari kita ulas kenapa mempunyai tujuan hidup, mau ngapa itu menjadi keharusan. Ini mari kita baca satu-satu, ada 5 hal yang harus kita pahami. Wa ta'al. Dan mari kita linasta'rido untuk mengulas, siapa kita? Mengulas sawian bersama-sama khamsata asbabin hamatin, akan 5 sebab yang penting. 5 hal yang penting, tubayinu, yang menjelaskan apa khamsata asbab, 5 hal yang penting, menjelaskan darurata hadzal amri, akan keharusan atau akan alasan ini, keharusan hal ini, lil mar'i untuk seseorang, mina dari kita. Jadi mari kita ulas 5 hal, 5 sebab yang penting yang menjelaskan tentang keharusan mempunyai tujuan ini lil mar'i bagi seseorang. Apa sih kok menjadi kita wajib mempunyai tujuan? Yang pertama, orang wajib mempunyai atau harus mempunyai tujuan hidup karena 1, litahakumi fidzat. Ini, litahakumi fidzat, untuk mengendalikan diri. Litahakumi fidzat, untuk mengendalikan diri. Jadi kalau orang sudah punya tujuan,
Anda pulang dari sini mau bikin pesantren atau sekolah atau madrasah diniyah atau majelis taklim. Itu kalau Anda sudah punya tujuan, diri Anda bisa Anda kendalikan. Yang tadinya set masuk, Anda sudah punya tujuan, udah ditulis, ditulis. Tiba-tiba ada keinginan lain, saya mau jualan bakso saja. Jadi penjual bakso. Nah itu bisa belok itu tujuannya. Kalau Anda belum punya tujuan bisa belok, belok. Orang yang punya tujuan nggak akan belak-belok, sudah itu aja. Tiba-tiba dengerin lagi, ada orang sukses untuk menanam pohon apa? Pohon jati yang cepat besar. Nah, Anda itu belok lagi udah. Kalau nggak punya tujuan akan belak-belok. Nah, kalau punya tujuan, itu akan membuat Anda litahakkumi fidzati, pengendalian diri Anda kuat ya. Indama yakunu ladal mar'i barnamijun munadzamun wa mutakamilun wa muttazanun litahqiqi ahdafihi fi jawani bihayatihil mukhtalifah. Ketika seseorang memiliki program yang terorganisir, terintegrasi, dan seimbang untuk mencapai tujuannya dalam berbagai aspek kehidupan, indama yakunu, dan ketika ada ladal mar'i bagi seseorang apa barnamijun, mempunyai barnamij, program-program munadzamun yang terorganisir, wa mutakamilun, dan terintegrasi, wa mutazanun, dan seimbang, litahqiqi ahdafi, untuk merealisasikan tujuannya, fi jawani bihayatil hi, dalam berbagai aspek kehidupannya, wijawani bihayati, dalam berbagai aspek kehidupannya, al-mukhtalifati, yang berbeda-beda. Saya suru annahu mutahakimun aktsar fi hayatihi wa masirihi. Nah ini jawabnya. Jadi ketika seseorang memiliki program yang terorganisir, terintegrasi, dan seimbang untuk mencapai tujuannya dalam berbagai aspek kehidupannya, maka dia akan merasa bahwa dia lebih mengendalikan hidupnya dan kejadiannya, takdirnya. Jadi kalau Anda itu sudah punya tujuan, Anda lebih akan merasa mempunyai hidup dan mengendalikan dirinya. Punya pondok, ya sudah di situ tujuannya. Gitu. Akan di situ letaknya. Saya suru, maka ia akan melihat, anau, sesungguhnya dia itu mutahakimun, bisa mengendalikan diri, aktsar, lebih banyak, fi hayatihi, dalam kehidupannya dia, wa masirihi, dan kejadiannya dia atau takdirnya dia. Dia bisa mengendalikan. Mengendalikan apa? Mengendalikan kehidupannya. Anda mau jadi kiai, sudah dikendalikan, nggak bisa ketarik ke kanan ke kiri. Kalau ketarik ke kanan ke kiri, orang bingung, nanti nggak jadi apa-apa.
Apalagi tarik ke kanan, meluncur ke kanan, tarik ke kiri, meluncur ke kiri. Nah, Anda sesungguhnya dalam perjalanannya nanti bisa jadi apa saja, nggak hanya cuma satu, tapi untuk mendukung tujuan besar itu. Tujuan besarnya yang Anda misalnya mau bikin pondok, pesantren, Anda bisa jadi ketua NU juga, atau MUI juga, tapi dua-duanya untuk mendukung perjalanan pondok itu, kayak gitu. Wa yakunu ladaihil quwwatu kayakum bil mubadarah fi kafati su'uni hayatihi. Dia memiliki, jadi orang yang mempunyai tujuan itu memiliki kekuatan untuk mengambil inisiatif dalam semua urusan hidupnya. Jadi kalau orang sudah mempunyai tujuan, kalau Anda sudah mempunyai tujuan, Anda akan mempunyai kekuatan yang bisa cepat untuk berinisiatif dalam segala hal kehidupannya. Itu keuntungannya begitu. Karena sudah ada tujuan mau bikin pondok, ada orang yang mau memberi batu, misalnya, atau kita melihat batu, baru batu, ada orang ngasih, kita langsung inisiatifnya, ya saya butuh itu batu. Bisa kayak gitu. Tapi kalau Anda tujuannya bukan membangun pesantren, ada orang ngasih batu, ngangangingi itu, mau buat apa batu itu? Gitu loh. Jadi harus punya tujuan. Nanti ketika ada dengan orang lain persamaan yang dibutuhkan, itu akan cepat untuk memberi keputusan, inisiatif. Wa yakunu dan adalah daihi baginya, bagi orang yang sudah mempunyai tujuan, apal kuwatu kekuatan kayakuma, agar bil mubadarah untuk mengambil inisiatif, bil mubadarah dengan segera, fi kafati syu'uni hayati dalam seluruh urusan hidupnya. Inna quwwatal lati yastamiduha sahsu alladhi khattata limustakbalihi azimatun jiddan. Kekuatan yang diperoleh orang yang merencanakan masa depannya adalah sangat besar. Orang yang sudah mempunyai tujuan dan membuat perencanaan ke masa depan, itu kekuatannya sangat besar sekali. Pokoknya metenteng aja akhirnya, di situ aja sirkulasinya. Nanti lama-lama akan kelihatan. Kama annaha tusaiduhu ala taghallubi ala al-iqabatil mukhtalifah. Bahwa kekuatan yang diperoleh orang yang merencanakan masa depan itu sangat besar. Innal quwata, sesungguhnya kekuatan alatiyas tamiduha, yang memperoleh pada kekuatan siapa saksu seseorang alati khattata, yang telah merencanakan siapa sakas limustakbalihi, merencanakan pada masa depannya, itu azimatun jiddan, besar sekali. Kalau orang sudah mempunyai tujuan dan ditulis tujuannya tidak ganti-ganti, itu akan mempunyai kekuatan yang sangat besar. Kekuatan yang sangat besar. Kama annaha tusaiduhu ala taghallubi ala al-iqabati al-mukhtalifah. Seperti halnya orang yang mempunyai tujuan itu bisa membantu untuk mengatasi berbagai rintangan. Ada rintangan apa saja, tujuan kamu mau sekolah,
di sini. Rintangannya macam-macam, suruh pulang, suruh ini, suruh itu, atau dilalah, males, apa itu rintangannya macam-macam. Tapi kalau tujuan Anda sekolah, saya harus sampai selesai. Itu akan mengalahkan rintangan-rintangan yang datang setiap hari. Karena punya tujuan. Kama ana sesungguhnya orang yang mempunyai kekuatan, orang yang mempunyai kekuatan itu orang yang mempunyai tujuan, itu tusaidu akan membantunya pada orang itu alat taghallubi untuk mengalahkan, menyingkirkan, mengalahkan alalai qobati al-mukhtalifah atas rintangan-rintangan yang berbeda-beda. Rintangan setiap hari datang pun, kalau kita sudah punya tujuan, maka orang itu akan bisa mengalahkan rintangannya. Haitsu innahu qadirun aktsarun min ghairihi ala ru'yati ma khafiya minal umuri. Karena ia lebih mampu daripada orang lain untuk melihat apa yang tersembunyi dari berbagai hal. Jadi orang yang sudah punya tujuan itu akan lebih mampu daripada orang lain untuk melihat hal-hal yang tersembunyi dari hal-hal apa saja. Kalau Anda sudah mempunyai tujuan bikin pesantren, itu Anda itu lebih mampu untuk melihat hal-hal yang tersembunyi dari rahasia-rahasia membuat pesantren daripada orang lain yang nggak punya tujuan membuat pesantren. Itu kedasatannya di situ. Maka hidup harus punya tujuan. Mau Anda jadi politisi, ya dari sekarang tentukan. Wah, saya mau jadi DPR. DPR dululah, DPRD dulu. Ya udah, tentuin dari sekarang mau jadi politikus. Tulis. Nanti jalannya akan dicari oleh Anda. Inau sesungguhnya orang yang haitsu inau karena sesungguhnya orang yang sudah punya tujuan itu qadirun, mempunyai kemampuan aksar yang lebih banyak min ghairihi daripada lainnya ala ru'yatima untuk melihat hal-hal khafi yang tersembunyi apa ma minal umuri dari beberapa hal. Orang yang sudah punya tujuan akan bisa melihat hal-hal yang tersembunyi dari tujuan itu. Anda ingin jadi DPR, Anda sudah ngulik caranya jadi DPR kayak apa, dikulik terus. Oh, harus dipilih oleh kalau DPRD tingkat 2. Ditanya, berapa sih bisa jadi DPRD tingkat 2? 1.000 orang. Kalau mencari 1.000 orang untuk milih saya, masa sih saya nggak jadi? Padahal 1.000 orang sudah jadi misalnya, atau 2.000 orang sudah jadi. Anda muter ngitung, saya bisa dapat 2.000 itu siapa saja. Keliling, bikin 10 orang tim. Nah, itu menjadi sudah bikin taktid, bikin rencana. 10 orang, timnya 10 untuk mencari 1.000. Berarti 1.000. Berarti kalau 10 dibagi 1.000 bagi 10, satu orang harus bisa dapat 100. Nah, nanti dari 10 orang ini setiap satunya suruh bikin tim lagi di bawah di tingkat RT 10 lagi. Wah, ketemunya cuma 10 nanti. Satu orang cari 10, masa nggak jadi? 1.000, jadi. Gitu. Jadi harus ada rencana-rencana. Setelah menentukan mau jadi DPR, kok 1.000 orang sudah jadi, kalau di kampung kan lebih mudah nih, di kampungmu nih, 1.000 orang. Nah, 1.000 orang, gimana cara nyari 1.000 orang? Bikin tim, 10. 10 berarti harus nyari 100. Nah, setiap orang yang suruh nyari 100, suruh bikin tim lagi. 10 lagi, berarti nanti satu orang mencari 10 orang.
Nah, 10 orang itu dihitung berapa keluarga. Ada yang cuma 10 orang itu 2 keluarga. Sudah 2 keluarga selesai. Deng, deng, deng. Itu otak jadi mikirnya ringan. Karena ringan, Anda mempunyai kekuatan namanya. Jadi, tapi kalau Anda nggak punya tujuan dari sekarang, bagaimana? Itu tidak cukup hanya gitu. Latihan pidato politik, latihan ngomong politik, latihan argumentasi di politik, itu belajari dari sekarang karena Anda inginnya jadi politikus. Itu harus kayak gitu. Faru'yatuhu lihadafihi tatihu lahu maqdirata idofiyatin minas sabati wassolabati fi muwajihatin fi muwajihati muskilatin wa iqabatil hayah. Begitu pula visinya tentang tujuannya akan memberikan kemampuan tambahan, ketekunan dan ketangguhan dalam menghadapi masalah-masalah dan rintangan. Jadi kalau Anda sudah punya tujuan, maka visi Anda itu akan tegas, lurus. Visinya tentang tujuannya akan memberikan kemampuan tambahan, mempunyai kemampuan tambahan. Anda ingin jadi DPR tadi, sudah dihitung kayak gitu. Nanti di situ Anda akan mempunyai kemampuan tambahan yang mungkin tidak ada di buku, mungkin tidak ada di teori-teori. Tahu-tahu, oh begini, tidak hanya membuat tim 10 orang. Tapi terus, lebih baik saya silaturahim saja. Ada orang meninggal, kita silaturahim. Ada orang nikahan, kita silaturahim. Sehingga ketemu banyak orang, ada majelis taklim, saya silaturahim. Dengan cara kayak gitu, timbul akan muncul itu tambahan, kekuatan tambahannya itu akan muncul. Faru'yatuhu, maka bermula visinya lihadafihi pada tujuannya itu tatihu akan memberikan lahu pada orang yang mempunyai tujuan, memberikan maqdirata idhofiyah, makdirotan akan kemampuan, idhofiyatan yang sebagai tambahan, kemampuan tambahan, minat sabati dari ketekunan, wassolabati dan ketangguhan. Minat sabati dari ketekunan, wassolabati dan ketangguhan. Fi muwajihati muskilatin dalam menghadapi problem-problem atau masalah, wa iqabatil hayati dan rintangan hidup. Jadi orang kalau sudah mempunyai tujuan, itu akan lebih mudah untuk menghadapi rintangan-rintangan hidup, persoalan-persoalan hidup, karena Anda sudah mempunyai ketangguhan dan ketekunan. Dengan ketekunan dan ketangguhan, Anda akan bisa menghadapi rintangan. Rintangannya apa? Macam-macam. Ada orang datang, kamu ingin jadi DPR, ada orang datang, alah lu gak akan jadi, punya duit juga kagak. Itu ada orang ngomong kayak gitu. Siapa yang ngomong begitu? Orang yang diminta oleh tim Anda pada ngomong, alah bos lu gak akan jadi karena gak punya duit. Lah perkataan begitu, itu bisa menghancurkan Anda, keinginan Anda. Tapi karena niatnya dan tujuannya hanya satu itu, ada orang ngomong gitu, ya biarin aja, Anda tetap kuat. Yang ngomong kayak gitu berapa orang? 2, 3, 4, ya biarin dong, yang lain nggak ngomong begitu kok. Rata-rata orang yang nggak punya tujuan dibilangin oleh satu orang saja, alah bos lu nggak akan
nggak akan bisa. Jadi kan 10 dibikin 10, misalnya timnya bikin 10 lagi. Nanti ini orang-orang ini akan ngomong, alah bos lu nggak jadi, punya duit juga kagak. Nggak akan jadi itu orang, punya duit juga kagak. Itu satu orang ngomong nyampe telingamu. Anda langsung gugur aja kalau Anda memang nggak punya tujuan yang kuat. Iya ya, udahlah nggak jadi, ya nggak jadi. Lah tapi kalau Anda punya tujuan, ada orang ngomong gitu, saya yang mau jadi DPR tujuannya, ada orang ngomong, alah bos lu nggak jadi dah. Itu Pak itu nggak bakalan jadi, punya duit aja kagak. Apa yang terjadi? Oke, saya akan buktikan omongan saya untuk jadi. Saya akan buktikan bahwa omongannya dia itu tidak berdasar. Itu malah bisa metenteng kita. Saya itu biasanya kalau dipancing dengan kayak gitu, saya malah lebih keras metentengnya. Saya akan buktikan. Jadi kalau ada orang kok kontra dengan pikiran kita, kontra, itu biasanya oleh saya, ya oke, saya akan buktikan. Biar dia itu melihat bahwa kita sukses itu karena apa? Mempunyai kekuatan yang kuat. Itu. Fi muwajihati muskilatin, dalam menghadapi problem-problem, wa iqabatil hayati, dan menghadapi masalah atau rintangan hidup. Wa taj'alu min su'ubatil hayati mut'atan. Fama ajmalul hayati antuna jiza ma ittafaqa an-nasu ala kaunihi mustahilun. Ala kaunihi mustahilan kama qala Aristo. Kama qala Aristo. Itu akan membuat kesulitan hidup menjadi kesenangan. Kalau tadi kayak tadi, mau jadi DPR, ada orang ngomong, alah nggak akan jadi dia. Loh, itu biasanya lebih terpacu karena punya tujuan kan. Buktikan, saya yang menang apa Anda yang menang, itu metenteng malah. Nah, kalau ternyata jadi, itulah yang dinamakan hayatun mut'atun, kegembiraan yang jelas itu. Watajalu, dan menjadikan min su'ubatil hayati, dari kesulitan hidup, menjadikan kesulitan hidup mut'atan, menjadi kesenangan. Jadi kalau sudah punya tujuan kayak tadi, ada orang yang juga mengatakan nggak bakalan jadi, Anda lah DPR. Nah ternyata jadi, wah itu. Lihat itu, ibaratnya di hati itu kemarin itu bilangin dek saya itu nggak jadi, nih gua jadi, bangga itu. Tapi nggak usah diomongin di mulut, di hati aja. Nah itu menjadi watajalu min su'ubatil hayati mut'atan, menjadikan kesenangan. Fama ajmalul hayah, alangkah indahnya hidup ini, antun jiza, untuk menjadi sukses, makan sesuatu, ittafaqo, yang telah sepakat siapa nasu manusia, ala kaunihi, atas keadaannya dia itu mustahilan, mustahil, kama qala Aristo, sebagaimana yang dikatakan oleh Aristoteles. Jadi ketika mustahil bagi orang lain, kok Anda mampu, wah itu kegembiraan tersendiri. Bagi orang lain nggak mustahil, bagi Anda mustahil. Kok gimana bagi Anda mustahil? Bagi orang lain tidak mungkin, bagi Anda mungkin. Itu gimana? Itu bisa terjadi kalau Anda itu sungguh-sungguh.
punya tujuan hidup. Kalau Anda sungguh-sungguh punya tujuan hidup, orang lain merasa nggak mampu, Anda mampu. Itu ketika orang lain merasa nggak mampu, Anda mampu, jagoan Anda itu. Berarti kesimpulannya, punya tujuan hidup itu membuat Anda percaya diri dan bisa mengontrol diri. Mengontrol diri Anda, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Nggak ada orang, setiap ada orang ngomong diikutin. Ayolah jualan ini aja Pak. Ini sekarang hasilnya bagus-bagus. Loh dong, yuk ikut ke sana. Nanti ada orang ngajak lagi, yolah jadi ini aja. Jadi satpam aja lah. Enak kerja cuma ngerokokan sama duduk-duduk gitu. Ikutuk sana jadi satpam. Nah, orang kalau nggak punya tujuan hidup dari sekarang, hidupnya terombang-ambing, maka tulis dari sekarang. Yang mau jadi DPR, mau bupati, kalau yang sifatnya jabatan. Yang sifatnya bisnis, mau bisnis apa, harus kayak gitu. Biar punya top level, termasuk orang yang nomor 3. Orang yang 3% kok nomor 3. Termasuk orang yang 3%, jangan yang 97%. Jadi saya ini belum termasuk orang yang 3%, belum. Dan nanti kan dipilah-pilah. Kalau orang santri, itu ke atasnya itu harus apa? 3%-nya itu di bidang apa? Kalau santri 3%-nya di bidang apa? Kalau santri ekonomi 3%-nya di bidang apa? Kalau santri politik 3%-nya di bidang apa? Kan kayak gitu. Itu artinya orang sukses. Jadi ketika Anda sukses dan mempunyai tujuan itu dan bisa menguasai su'ubatul hayat, itu rasanya akan gembira. Setiap problem bisa diatasi, gembira, senang. Karena punya tujuan, kalau nggak punya tujuan nggak senang, tidak punya rasa. Alangkah indahnya kehidupan itu ketika seseorang atau orang lain telah sepakat kalau orang-orang itu nggak mampu. Orang itu tidak mampu, tapi Anda mampu. Wah, itu bangga rasanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aristoteles. Nomor 2, athiqah bin nafsi. Athiqah bin nafsi, percaya diri. Nah, percaya diri akan terbentuk. Nah, untuk pelajaran thiqah bin nafsi kita lanjutkan besok pagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.